Ustaz, semalam kejadiannya sebenarnya jam berapa tuh? Kalau lihat dari foto ya, Hmm, itu lebih kurang setengah 10 lah. setengah 10 malam. Iya, setengah 10 malam. Tapi pada saat itu Ustaz Diki ada di rumah. Iya, kebetulan saya lagi diurut. Oh, Lagi diurut, tukang urutnya yang ngekos di tempat asal api. tempat asal api belakang Iya, berarti. iya, di belakang. Oh, nah, yang Ustadz tahu pada saat itu kebakaran gimana tuh? Maksudnya pada saat tahunya Iya, gimana? waktu pertama kali kan dari atas tuh. Wah, eh, Anak mantu dari Umi Nona teriak bakaran gitu kan. Saya cuma mikir dari atas sih gitu kan, pasti jauh ya. gitu. Udah pas keluar ternyata udah di sini nih api nih, belakang ini tinggi. Nah, kemungkinan tingginya 4-5 meter kali. Tinggi udah begini. Berarti posisi strategi ada di atas juga Oh enggak, saya Oh, kan di bawah. kamar di bawah. Oh, di bawah. Kamar di bawah. Cuman yang teriak di Yang di lantai atas. 3 atas. Mantu dari Umi Nona Oh. gitu. Pas teriak begitu ya saya cuman ya terus terang aja shock juga ngeliat api ya segede itu, tinggi lagi kan. Udah lemes dah. Saya cuma bilang sama istri, udah apa tuh namanya, bawa surat-surat aja. Oh gitu, nyelamatin satu. Itu aja sih, langsung saya keluar. Lama itu juga anak-anak tetangga aja tuh yang lain pada bantu ngeluarin motor kan. Kebetulan saya langsung inisiatif telepon Blandwir, sibuk. Nah saya telepon lagi Pak Lurah, alhamdulillah langsung diangkat. Mas. Terus? Itu bisa di itu ya, diedit bisa. Nah jadi setelah Pak Lurah jawab telepon saya, udah alhamdulillah Pak Haji, alhamdulillah ambulans sudah mengarah ke sana. Ya, tapi kan api kan tahu sendiri kan, persekian menitnya itu kan luar biasa. Udah akhirnya saya lari ke depan, anak-anak tetangga nih pada ngeluarin motor semua. Gak tuh apa yang dikeluarin saya udah nggak tahu karena nggak perhatiin juga kan, saya lihat di depan situ. Udah karena saya pikir saya nggak bisa bantu apa-apa kan, nah lemas gitu kan, getar juga lihat api. Dari saya doa aja lah, minta sama Allah lah. Karena nggak lama teman-teman tuh dari ojol, teman-teman dari PPSU ya, orang-orang wilayah semua pada datang. Termasuk nggak lama Blandwir juga. Alhamdulillah sih termasuk cepat lah. Apa setelah akhirnya balik lagi nih kan tadi Ustadz keluar nih, terus pas balik lagi ternyata ngelihat sekelilingnya rusak tapi rumah enggak, gimana nih? Ya kalau saya sih melihat begini, ya ini rumah saya cuma minta sama Allah waktu itu, ya Allah tolong dong masjid nih, gitu kan, diselamatin karena kan besok ini kan kita mau puasa gitu kan, nanti orang mau sholat di mana gitu, mau tarawih di mana gitu. Kita tolong ya Allah, minta tolong masjid aja selamatin. Saya nggak minta sama Allah rumah itu selamatin apa enggak. Ya alhamdulillah gitu ya, dengan kuasanya Allah, dengan kemaha besarnya Allah. Ya nggak tahu bagaimana nih api ya kesini ya. Iya, makanya kok api bisa loncat gitu. Dan kalau ngelihat kan di sini kan juga nggak ada istilahnya sampai semburan gitu ya, kenapa? Nah itu pun karena pipa, karena mungkin hawa dari sini ya, jadi pipa-pipa agak meleleh lah gitu, kayak kabel itu kan ada yang putus. Nah, cuman ya alhamdulillah ya betul-betul gitu, nggak ada apa gitu kan, nggak gimana. Nah itu lari ke belakang. Sempat di sini nih muter-muter nih api nih. Kayak orang mau mau menjilat gitu, balik lagi. Ya itu cuma berdoa aja lah, minta sama Allah diselamatin semua gitu kan. Ya udah akhirnya alhamdulillah
sampai jam kurang lebih hampir jam 3 lah. Jam 3 pagi. Iya, hampir jam Baru padam Pak. Iya. Jam 3 pagi Iya, baru padam. baru padam. Itu berapa belangwir kemarin? Banyak juga sih. Banyak juga. Banyak. Hampir kurang lebih ada kali 20-an. Yang kecil-kecilnya banyak lah. Yang besar-besarin juga. Alhamdulillah lah dari Dinas Pemadam Kebakaran ya luar biasa lah, karena kan ini terpecah nih kalau saya lihat ada 4 titik nih, ada 4 titik kumpul api. Pertama di sini, kedua di sini, ketiga di sini, 4 di belakang. Di belakangnya. Iya. Saya bisa muter. Karena kan kalau nggak dijegat dari tempat ini, otomatis pasti lebar gitu kan. Nah, tahun 90-an juga ada lebih dari ini juga. Pernah ada yang lebih dahsyat Iya, dari lebih luar biasa lah. Dari depan situ ke belakang. Jadi pesan Ustadz Deki sendiri maksudnya dalam arti kata ya, yang merasakan langsung di saat momen kejadian itu, buat ngejaga supaya tidak gampang kebakar di sekitar lingkungan ya, apa nih tuh pesannya sendiri? Yang pertama ya kita harus menjaga 2 hal ya. Yang pertama aliran listrik nih di rumah harus diperhatikan, karena ketidaksengajaan itu bentuk bentuk kelalaian bahaya yang kita nggak duga. Contoh kayak pemanas air tuh kan. Oh iya betul. Kalau udah kering begitu kan udah meledak cepat deh tuh. Nah, apalagi di situ kos-kosan ya kan. Nah, dia punya penataan apa-apanya juga nggak pas gitu kan. Nah, kedua juga kipas angin tuh, kipas angin yang maaf ya, yang nah itu kan juga ya maaf, karena beberapa kejadian di sini yang memang dapat diantisipasi sementara yang itu gitu. Nah tapi di sini ketika korsleting itu ada posisi di lantai 2 kalau nggak salah. Oh di lantai 2 awal titik apinya. Awalnya, iya. Dan kebetulan juga di sini saat itu tidak banyak orang yang saat itu biasanya kan banyak yang nongkrong kan yang mangkal. Nah terus selanjutnya mengenai kompor ya kan, nah, nih gas, pemakaian gas. Nah jadi saya berharap dengan banyaknya kejadian ya khususnya di perkampungan seperti ini nih, harus pemerintah memberikan sosialisasi cara penyelamatan ya antisipasi kebakaran, terus banjir ya kan, karena kan selama ini kan pendidikan ini kan sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu kan kita ada kewaspadaan tingkat dini nih ketika kebakaran, apa sih yang pertama harus dibuat, yang harus dilaksanakan, dikerjakan kan begitu. Nah dulu masih ada setiap kantor RW tuh Ada itu. Ember-ember, tetangga gitu kan, kayu panjang apa. Nah itu untuk betul-betul alat yang tidak boleh dipakai kecuali dalam hal bencana gitu yang urgent banget. Jadi berharap pada pemerintah seperti itu. Jadi adanya sosialisasi. Yang kedua juga minta juga kepada pemerintah bahwa saat musibah ya apapun bentuknya, itu sebetulnya yang harus diantisipasi bukan saat ketika setelah musibah, tapi jangka waktu panjang. Istilahnya jangka panjangnya setelah anggap ada pelayanan nih ya kan 1 minggu. Nah setelah 1 minggu itu tuh yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Yang pertama pendidikan dan kesehatan anak itu harus diperhatikan, karena ada traumatik sendiri kan terhadap anak-anak melihat kondisi seperti ini. Nah dari dinas pendidikan harus melihat seperti apa gitu. Dan juga yang kedua dari dinas kesehatan melihat nih anak-anak berkembang apalagi maaf ya sekarang kan lagi ada COVID tahap kedua. Nah ini kan harus diantisipasi juga dengan oleh pemerintah gitu, tetap dijaga nih agar tidak ada penyakit wabah di dalam sini. Jadi antisipasi seperti itu. Nah jangan cuma 1 minggu aja orang diperhatiin. Iya, jadi yang selanjutnya bikin berapa tahapan. Kalau perlu
sampai kira-kira anak-anak ini sudah mulai stabil lagi nih. Betul. Gitu. Nah, terus yang kedua juga ya bantuan-bantuan hibah atau Iya. apa untuk rumah-rumah yang seperti ini, karena kan orang-orang seperti ini belum tentu rumahnya diasuransi. Betul. Gitu kan, dan juga belum tentu mereka ada dana untuk kesiapan ngebangun seperti ulang ini. lagi. Iya, karena mereka ini kan ya maaf aja mikirin makan untuk minggu depan aja bingung gitu kan. Nah, ini mohon juga pada pemerintah ya agar secepat mungkin untuk membantu ya hal-hal yang seperti ini. Itu tadi saya bilang kebakaran, banjir atau gempa bumi, nah itu harus diantisipasi gitu. Iya. Iya, Makasih makasih Taufik ya. ya.